Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di dalam Antioquia Ladies Fellowship. Sebuah persekutuan untuk kita-kita, baik ibu-ibu ada dimanapun, hari ini bisa mengikutinya dan menjadi sebuah pengalaman baru dalam hidup kita. Harap cita-cita kita ke depan, apa yang kita pikirkan menjadi tujuan hidup kita, boleh dibuka di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh menjadi semakin benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan membahas bersama satu tema yang menarik, ambisi yang salah. Sebetulnya ambisi itu apa sih? Seberapa jauh kita boleh punya ambisi, dan ambisi itu keliru kalau bagaimana? Lalu bagaimana dengan ambisius? Apa itu obsesi misalnya? Kita tahu di sekeliling kita ada banyak hal yang mendorong kita pada zaman-zaman sekarang ini untuk berpikir ulang, bercita-cita tinggi, bermimpi yang besar, tetapi sebetulnya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, cinta kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu tolong kami supaya di hidup ini kami boleh memiliki tujuan seperti Engkau kehendaki. Biarlah kehendak-Mu nyata di dalam langkah hidup kami, dan sebagai wanita yang Tuhan kasihi, sebagai ibu, sebagai gadis, sebagai siapapun kami, orang-orang yang Tuhan kasih di dalam hidup ini boleh memiliki cita-cita dan tujuan hidup seperti yang Kau kehendaki. Kami boleh berbuat dalam hidup ini menjadi berkat, memuliakan Tuhan, dan bagi sesama kami boleh menjadi teladan. Terpuji nama Tuhan, berkati perenungan kami pada saat ini, biarlah firman-Mu akan membekali kami, membuka pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan membahas bersama satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan 28. Para ibu atau siapapun Anda yang mendengar siaran ini, silakan siapkan Alkitab, buku catatan barangkali, buka Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai dengan ayat ke-28. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan ayat ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kali ini, dan ini adalah bagian yang akan kita renungkan bersama mengenai ambisi yang salah. Seperti apa sih ambisi yang salah itu? Di dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan ambisi itu sebuah keinginan yang kuat untuk sukses, untuk berhasil. Ada satu cita-cita atau sesuatu yang dikejar, sesuatu yang diarahkan, dan itu mau dicapai. Semangat yang tinggi, itu ambisi. Ambisi kelirukah? Apakah kita tidak boleh punya cita-cita misalnya? Tapi kita lihat ada satu pengertian lain lagi. Apa ambisi dibandingkan dengan obsesi atau ambisius? Jadi obsesi, ambisius mirip-mirip tapi sebetulnya berbeda. Kalau ambisi itu sesuatu yang kita mau kejar dengan semangat, dengan serius, dengan sepenuh hati. Kalau ambisius itu kita akan ngejarnya gila-gilaan. Tidak pandang bulu yang lain, segala cara kita tabrak, kira-kira seperti gitu. Karena apa? Bukan soal caranya yang kita lakukan, tapi tujuannya menjadi hasil akhir yang kita mau secepatnya. Ini yang mesti hati-hati. Karena di dalam konteks ambisi, memang ada sekuat tenaga kita mau mencapai, tetapi ada langkah-langkah yang kita perhatikan. Ambisius tidak memikirkan itu. Apalagi obsesi. Obsesi itu liar sebetulnya. Sesuatu yang bisa sekonyong-konyong timbul di pikiran kita karena kita melihat sesuatu. Misalnya kita lihat, orang itu joggingnya bisa lama banget, bisa 1 jam. Kita mungkin lari 5 menit juga ngos-ngosan. Wah, saya sore ini mau jadi seperti dia, bisa nih kita memaksa diri. Obsesi seperti gitu. Atau lagi kerja atau apa pikirannya mikirin soal lari. Ini yang nggak benar begitu. Jadi hidup kita, pikiran kita tidak lagi dikontrol oleh diri kita, tetapi oleh keinginan kita itu. Sehingga kita tidak lagi memikirkan apa yang menjadi pas atau enggak.
pikiran liar tidak bisa diatur secara waktu. Sebab itu ambisius dengan dengan obsesi berbeda. Ambisius itu kita mau mengejar sesuatu dengan gila-gilaan tanpa memikirkan cara dan lain-lain. Tetapi kalau obsesi itu lebih sesuatu yang tiba-tiba sekonyong-konyong gitu. Tapi sama, tujuannya sesuatu yang kita mau kejar tetapi sesuatu itu bisa apa aja. Ngelihat orang kenapa kita pengen. Lihat orang kulitnya cantik lalu tanya pakai apa. Kita nggak pikirin bagaimana orang tuh memelihara kulitnya dari sejak muda. Misalnya kita udah sekarang keriput-keriput kita pakai macam-macam, kita harap bisa kencang lagi. Misalnya wah ini obsesi yang bisa kita pikir terjadi tapi sebetulnya gagal. Karena apa? Memang usia kita sudah menjelang sana gitu ya. Memang kulit itu nggak kencang lagi misalnya. Tetapi inilah yang terjadi. Nah, ambisi, ada ambisius, ada obsesi. Kita tinggalkan dulu ambisius dan obsesi. Karena apa? Memang kita tahu kedua hal ini bukan sesuatu yang positif. Tetapi ambisi seperti apa? Kalau kita lihat ada ambisi yang keliru. Nah ini kita bisa belajar dari yang tadi. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Dari Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan ayat ke-28. Ada 3 hal yang menarik yang bisa kita gali dari bagian ini. Yang pertama, Tuhan mau mengajarkan kita mengenai perubahan konsep pikir. Sebetulnya apa sih cita-cita diri kita ini? Apa yang sebetulnya kita mau? Apakah itu sesuatu yang memang Tuhan berkenan atau enggak? Misalnya kita cita-citanya mau jadi orang kaya. Nah kita lihat di Alkitab sebetulnya Tuhan berkenan enggak sih dengan cita-cita jadi orang kaya? Nah bagian ini sebetulnya menarik. Karena kalau kita baca di Matius pasal 19-nya, agak mundur ke belakang, di situ ada bicara soal anak muda yang kaya raya itu. Jadi di sini sebutin anak muda yang kaya raya itu, guru perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Sepertinya ada hal yang kekal yang menjadi tujuan dari anak muda ini. Tetapi kita tahu di akhir cerita, pada waktu Tuhan Yesus bilang, jual segala harta milikmu, ikut aku. Sedih hatinya karena hartanya banyak. Artinya apa? Tujuan hidupnya bukan Tuhan sebetulnya, tetapi harta yang banyak. Sebab itu perlu kita pikirkan pola pikir ini. Tuhan mau ada perubahan pola pikir. Sebab itu kalau kita baca Matius 19 sampai Matius ke-20, banyak sekali bicara tentang apa sih sebetulnya tujuan hidup kita. Ini penting. Sebab itu kita perlu mikirkan gini, karena ada di satu sisi lain ada yang disebutkan oleh Tuhan, ada satu cerita, anak ini juga sama orang kaya ini mau planning ini itu, tapi Tuhan bilang malam ini kamu mati udah. Selesai udah hidupnya. Jadi sebetulnya yang lebih perlu kita pikirkan apa sih pola pikir kita di hadapan Tuhan. Adakah kita memikirkan tentang kekekalan atau hanya kesementaraan? Ini penting. Pada waktu pola pikir ambisi kita ini dipenuhi dengan hal yang kekal, cara berpikir kita beda dengan kalau kita punya pikiran dikuasai oleh hal yang materi, hal yang ada di bumi ini saja. Boleh nggak kita cita-cita jadi dokter? Boleh, itu nggak keliru. Tetapi pada waktu kita punya cita-cita, saya mau jadi dokter biar gampang nanti dapat duit, bisa dapat duit banyak, bisa punya rumah gede. Nah ini lain lagi, bukan dokternya, tetapi kekayaannya. Ini seperti anak muda tadi. Bukan soal perbuatan baik untuk hidup yang kekal, bukan. Kalau jadi dokter, saya mau jadi dokter. Supaya saya bisa mengabdi pada masyarakat. Saya bisa tolong mereka yang kekurangan. Ini cita-cita yang memikirkan sesuatu yang kekal. Bukan lagi kesementaraan. Ini yang disebut ambisi. Ada yang ambisi keliru, ada ambisi yang benar. Ambisi yang benar pada waktu pola pikir kita arahkan kepada kekekalan. Kepada Kristus, kepada Tuhan. Bukan lagi kepada hal yang sementara. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita pelajari sepanjang perjanjian lama sampai perjanjian baru, setiap kali firman Tuhan mengingatkan kita kepada apa? Kepada Allah. Bukan soal sekedar ini. Kenapa? Roti di padang gurun Tuhan kasih, ada burung puyuh Tuhan kasih, aus kurang air Tuhan kasih, dikejar-kejar pasukan mau dibunuh Tuhan selamatkan. Semua yang ada di dalam kerangka dunia, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan cuma minta satu, ingat ada Allah yang Maha Esa. Itu sebetulnya menjadi tujuan hidup kita. Sebab pada waktu Kristus mati di atas kayu salib,
Tuhan mau supaya selamatkan hidup kita. Bukan supaya kita jadi orang kaya. Bukan supaya kalau kita sakit kita doa doang langsung sembuh. Bukan. Emang kalau mati kenapa? Kalau kita sakit lalu kita meninggal, sepanjang kita mengurus diri baik-baik, itu bukan bunuh diri. Itu karena sakit penyakit. Ya udah, itulah hidup. Kadang-kadang ada orang yang memang Tuhan perkenankan untuk cara berpisah dari dunia ini melalui sakit penyakit. Tetapi ada yang nggak ada apa-apa. Tiba-tiba tidur dan berangkat. Kata orang, aduh meninggalnya bagus sekali. Tenang sekali. Ada yang memang meninggal mungkin ketakutan begitu ya. Tetapi bukan itu poinnya. Ada titik di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Adakah itu menjadi ingat-ingatan kita. Sehingga pada waktu kita punya ambisi tertentu, kita mesti ingat bahwa kita di kesementaraan sedang menuju kepada kekekalan. Adakah kekekalan kita ini sejalan dengan apa yang kita pikirkan di dunia ini? Pola pikir ini yang Tuhan mau. Sebab itu kalau kita baca di 20 ayat 26 tadi, pada waktu ini peristiwa tentang ada seorang ibu yang punya dua anak, yaitu Yakobus dan Yohanes yang jadi muridnya Tuhan Yesus. Jadi ibu ini cinta kepada anaknya, boleh dong? Boleh. Ibu-ibu punya cucu, cinta cucunya boleh cinta cucunya boleh, sayang kepada anaknya mesti begitu ya. Tetapi ini ada sesuatu yang perlu diluruskan. Nah kita seringkali pola pikir kita orang kita nih yang udah berumur sekian nih dianggap kolot. Kenapa? Karena kita memang hanya memikirkan apa yang di dunia ini. Kita kalah cepat dengan kemajuan zaman, sehingga cara berpikir kita seringkali nggak sinkron dengan anak kita atau cucu kita. Nah ini yang membuat seringkali keliru. Tetapi kalau kita punya cara berpikir kepada kekekalan, nggak akan pernah jadi usang. Anak kita maupun cucu kita pun pada waktu kita ajak berpikir kepada kekekalan, mereka akan match dengan cara berpikir kita. Nah ini yang Tuhan Yesus berikan sebagai contoh yang menunjukkan kepada kita ada seorang ibu yang pola pikirnya belum seperti yang Tuhan mau. Pola pikirnya bukan yang Tuhan kehendaki. Sebab apa? Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus berapa kali bicara kepada murid-muridnya. Aku akan menderita lalu aku akan mati. Begitu. Tapi kamu jangan khawatir, aku akan bangkit lagi. Begitu. Tuhan berkali-kali bicara ini. Tetapi murid-murid ini tidak nangkep esensinya. Cuman yang dilihat adalah Tuhan yang hebat, yang bisa bikin orang lumpuh berjalan, yang bisa bikin orang buta mencelik matanya, yang sakit lepra bisa sembuh, seperti itu. Bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki, mungkin 12.000 dengan istri dan anak-anak, itu yang dilihat. Tetapi mereka tidak melihat hal yang penting mengenai kerajaan Allah yang Tuhan lagi cerita. Sebab itu mari ibu-ibu dan siapapun Anda yang mendengarkan siaran ini. Pikirkan baik-baik apa yang kita pikirkan. Kita selalu mengarahkan pikiran kita kepada dunia atau kita arahkan kepada kekekalan. Yang kedua, apa sih sebetulnya yang Tuhan ajarkan? Nilai hidup. Apa sih sebetulnya nilai hidup yang Tuhan mau yang disampaikan di bagian ini? Sebetulnya ini bicara tentang seberapa dekat kita dengan Tuhan dibandingkan kita dekat dengan harta kita dan lain-lain. Cerita ini mengenai ibu yang bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus lakukan sesuatu boleh enggak untuk saya? Lalu Tuhan Yesus tanya, kenapa? Lakukan apa? Ini loh, 2 anakku ini, kalau nanti kamu udah jadi raja, duduk satu di kanan, satu di kiri ya. Waduh, 10 murid yang lain lihat curang amat kamu. Minta sama guru, anakmu emang aku gak boleh duduk di sana, mungkin gitu diskusinya. Tapi kelihatan bahwa 10 yang lain gak suka, begitu. Ini ibu kenapa potong kompas, begitu. Siapa sih ibu ini, begitu. Nah kalau kita lihat sebetulnya di Matius 27, disebutkan pada waktu di Golgota, ibu Zebedeus ini ada di sana. Jadi ibu ini adalah ibu masih saudaraan sama Maria, ibu Yesus. Masih lingkaran dekat, lingkaran dalam. Oh sebab itu pada waktu ada kesempatan seperti gitu si mama ini semangat sekali untuk dorong anaknya. Ya kalau anaknya jadi duduk itu kan mama juga bangga, keren.
Atau oma juga kalau cucu juara satu kan juga ikut seneng. Kira-kira begitulah. Bukan soal juara satunya, juara satu boleh aja. Tetapi pada waktu mama ini, Ibu Zebedeus ini bilang kepada Tuhan Yesus supaya anaknya ditaruh di kanan dan kiri, ada sesuatu yang kita tahu ini berbeda dari apa yang Tuhan mau. Inilah nilai hidup yang Tuhan mau ajarkan. Emang kamu bisa minum cawan yang aku minum? Tuhan bilang ngomong seperti itu. Oh, anakku bisa. Cawan yang Tuhan maksud adalah cawan kematian di atas kayu salib. Penderitaan yang harus ditanggung. Bisa? Enggak bisa. Tuhan tahu. Meskipun pada akhirnya kita tahu Yakobus juga mati martir. Yohanes mesti dibuang di Patmos dan lain-lain. Kita tahu itu. Tetapi pada saat itu apakah murid-murid memikirkan nilai hidup yang sesungguhnya? Enggak. Apakah memikirkan nilai yang Kristus sedang anut nih? Nilai yang membawa dia kepada Golgota? No. Enggak tahu bahwa tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Menggantikan kita, ibu-ibu dan saya atau siapapun saudara mendengar kali ini. Kita yang seharusnya mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib menggantikan kita yang seharusnya mati di sana. Itulah nilai hidup. Kita tadinya mati ini diberikan hidup. Itulah nilai hidup sehingga kita memiliki kehidupan. Di mana nilainya? Kelihatan pada waktu kita action di dalam hidup ini. Sebab itu ambisi yang kita punya harus ambisi yang memiliki wawasan nilai seperti yang Tuhan mau. Di bagian ini sebetulnya kesadaran itu adalah kesadaran pada waktu kita tahu hidup ini sementara. Sebab Tuhan setiap kali ngomong tentang aku bakal menderita dan mati, tetapi ibu juga gak nangkep nih. Ibu Zebedeus gak nangkep. Gak bisa tahu kenapa mesti mati dan gak coba cari tahu itu. Cuman dianggapnya ini orang hebat berkuasa, udah seperti itu. Sebagian besar dari kita barangkali juga kenal Tuhan Yesus sebagai yang itu. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Betul Tuhan baik. Saya kadang-kadang sebagai anak kos, uang gak cukup. Tiba-tiba ada teman datang nganterin makanan. Saya tahu tuh Tuhan yang antar, Tuhan baik sekali. Sebatas itu. Padahal Tuhan tuh nilainya jauh lebih besar dari itu. Tuhan disebutkan Tuhan penyembuh, iya betul penyembuh. Tapi bukan berarti kalau kita sakit doa Tuhan mesti sembuhin, enggak. Tuhan itu kaya raya bukan main, dia yang memiliki alam semesta ini. Tetapi bukan berarti kalau kita gak punya duit kita doa doang, entah Tuhan anterin duit, enggak. Kalaupun hal itu pernah terjadi di hidup kita, itu khusus untuk kita bukan untuk orang lain. Dan kita tidak perlu cerita orang lain, percayalah Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus duitmu kurang nanti Tuhan antar, keliru itu. Karena seperti contoh di dalam bagian ini, Tuhan Yesus berkata, kamu gak bisa kok tanggung yang menderita itu. Cawan itu kamu gak bisa, kalaupun kamu bisa itu, tapi bukan soal itu kerajaan surga. Tuhan kasih tahu itu. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di dalam Matius 20 ini. Kalau kita baca lebih ke atas ya, kita baca di 26 sampai 28 tadi. Tetapi kalau kita baca di bagian ini, ayat ke-23 misalnya, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Karena yaitu nanti pada akhirnya Yakobus dan Yohanes juga akan menderita dan masing-masing menemui ajalnya dengan cara yang berbeda. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan pada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Artinya posisi dan lain-lain itu enggak, Kristus bukan datang untuk itu, bukan atur-atur kamu nih segini ya rezekinya kamu sekian, kamu dapat ini, kedudukan ini, bukan. Kekayaan kita, jabatan kita, kedudukan yang kita miliki, hak dan kuasa yang kita miliki, semua hanya berasal dari Tuhan dan terbatas. Bisa jadi setan yang kasih, bisa. Tapi kalau Tuhan yang kasih, berarti itu akan menjadi larinya kepada kekekalan nilainya. Kalau setan yang kasih nilainya kepada dunia ini dan neraka. Pada waktu Tuhan yang kasih nilai hidup itu kepada kita, ambisi kita akan dipimpin oleh Tuhan. Ambisi kita apa sih? Nah ini yang penting. Adakah kita punya ambisi ingin, tahun ini aku harus baca Alkitab seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu 2 kali misalnya.
Itu ambisi yang bagus kan? Aku mau kabarkan Injil. Seminggu minimal aku mesti ketemu 2 orang untuk aku kabarkan Injil. Adakah itu menjadi ambisi kita? Enggak seringkali. Lupa kita baca Alkitab. Lupa kita untuk kabarkan Injil. Kita lebih senang kalau kita bisa dapat tas baru misalnya. Atau mobil ganti baru. Atau rumah bisa direnovasi. Hal yang baru. Yang seperti itu nilai kita. Padahal Tuhan mau kita bukan ngikut nilai dunia ini. Tetapi nilai yang Tuhan mau. Nilai kerajaan surga. Oleh sebab itu mari ambisi kita murnikan dengan nilai yang seperti apa yang kita mau. Diukur dengan rupiah dan US dollar, diukur dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini, atau kita memperkenalkan itu balik kepada Bapa. Biarlah Bapa yang menentukan itu. Nilai yang standar yang Tuhan tentukan, yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Biarlah itu menjadi nilai hidup kita, begitu ya. Ini penting. Kesadaran kita bahwa suatu hari kita akan meninggal itu menjadi ujian bagi hidup kita. Supaya apa? Biasanya gini, kalau kita udah mau di ujung mati misalnya sakit ya. Dok, berapa aja deh dok, yang penting saya sembuh. Rumah saya jual, saya kasih ke dokter juga gak apa-apa. Misalnya bisa begitu. Seperti Steve Jobs di dalam sakitnya di ujung maut hidupnya. Dia berkata kan, gak ada gunanya. Punya harta banyak untuk apa? Punya ini itu untuk apa? Kalau sekarang tergeletak begini di tempat tidur. Penting ada waktu untuk keluarga, untuk Tuhan sebetulnya. Nilai yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Yang ketiga, apa yang Tuhan ajarkan? Konsep perilaku. Apa sih konsep perilaku itu sebetulnya? Waktu Tuhan bilang, hendaklah hidupmu melayani dan memberikan nyawa bagi orang lain seperti aku lakukan. Itu yang Tuhan mau. Sebab itu perintah Tuhan sebelum naik ke surga, Tuhan gak perintahkan, kamu diriin gereja ya, 200 gereja ya, lalu kamu bikin ada sinodenya. Itu enggak, Tuhan gak bilang itu. Pergi, kabarkan Injil, jadikanlah sekian bangsa muridku. Jadikan mereka orang-orang yang mengerti kebenaran. Itu poinnya. Kalau sudah ngerti, baptis mereka. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menceritakan kabar baik itu. Pesannya cuma satu kok, itu aja. Seperti pada waktu khotbah di bukit di awal pelayanannya, Tuhan ingatkan kan di Matius 6. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu mau minum, kamu mau pakai, gak usah khawatir. Itu orang dunia pikir, balik lagi ya, nilai yang ada di dalam dunia. Tetapi anak-anak Tuhan boleh itu enggak. Anak-anak Tuhan mesti konsepnya tuh untuk kerajaan surga. Apa itu? Cari dahulu kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan, kerajaannya itulah nomor 1. Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini mati bagi kita, kok kita gak percaya sih Tuhan tolong kita? Tapi kan bukan soal Tuhan tolong kitanya, tetapi adakah kita melakukan apa yang Tuhan mau? Nah marilah ambisi kita itu kita teruskan di dalam perilaku hidup kita dalam bentuk apa? Mengerjakan yang Tuhan perintahkan. Ibu-ibu, setiap orang yang mendengarkan siaran ini, kembali kepada Tuhan. Mari kita memiliki pola pikir, konsep perilaku, dan nilai hidup yang berubah. Mari kita ikut apa yang Tuhan ajarkan. Seneng kalau kita punya jabatan bagus. Seneng kalau kita kaya. Boleh-boleh aja. Tapi kan kita mesti ingat, semua itu gak ada artinya pada waktu kita meninggal. Oh sebab itu, waktu kita ada kedudukan, biarlah kedudukan kita persembahkan pada Tuhan. Waktu Tuhan percayakan harta, mari kita percayakan itu kepada Tuhan. Waktu kita punya kuasa di dalam satu posisi tertentu, biarlah kekuasaan itu kita jalankan sesuai dengan yang Tuhan mau. Kenapa? Mari kita berpikir kepada kekekalan, bukan lagi kepada dunia. Marilah nilai hidup kita berikan nilai yang Tuhan mau, Bapa mau. Biar Bapa yang tentukan, bukan nilai yang Tuhan, yang dunia ini tentukan. Misalnya gini, kamu gak bisa hidup kalau kamu gak jualan ini, jualan itu. No, bukan itu poinnya. Tapi waktu aku melakukan kehendak Bapa di surga, Tuhan akan pelihara hidupku. Terlalu banyak cara untuk Tuhan memberkati kita. Dan berkat bukan hanya soal harta. Berkat bukan soal jabatan dan dudukan. Berkat bukan hanya soal apa yang bisa dilihat kasat mata. Tapi berkat adalah
yang Tuhan berikan di dalam pikiran dan hati kita supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, yang terakhir ini konsep perilaku ini, mari perilaku kita adalah perilaku melayani. Kan disebutkan di sini ayat 28. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Pada waktu murid Tuhan Yesus ini ngasung-ngasungin anaknya untuk jadi kiri dan kanan, Tuhan bilang, yang mau jadi pemimpin, marilah jadi pelayan. Itu konsep perilaku yang gak gampang. Ada pengusaha besar yang mengajari karyawannya untuk mulai hidupnya di dunia kantornya dengan cara apa? Bersihkan WC, bersihkan dapur. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, nggak diterima jadi karyawan. Apalagi untuk dipromosi nanti jadi supervisor atau jadi manager store. No. Ini waralaba besar dunia, tetapi dicontohkan oleh bosnya, mulailah kamu dengan membersihkan hal yang paling nggak disukai orang. Itu konsep besar, itu konsep kekristenan sebetulnya. Itulah konsep hidup. Kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu mesti siap untuk melayani. Bukan ongkang-ongkang kaki di kursi empuk, lalu perintah-perintah orang, bukan. Memberi teladan, memberi contoh. Biarlah yang lain melihat, oh pemimpinku bisa lakukan itu, aku bisa lakukan juga. Lihat bagaimana cara mengerjakannya. Sama, Tuhan Yesus waktu datang ke dalam dunia, dia contohkan bagaimana keliling untuk kabarkan Injil, bertemu sama siapa saja. Kalau perlu hardik, dia hardik. Angin memang dia hardik. Tetapi orang-orang pedagang yang masih keluarga dengan para imam, ahli-ahli Taurat dan lain-lain, berdagang di bait Allah, diobrak-abrik. Kenapa? Kamu membuat rumah doa menjadi rumah penyamun. Marah Tuhan. Sebab itu kemarahan yang kudus juga mesti ada di dalam kita pada waktu kita berhadapan dengan dosa. Ambisi yang keliru, dosa kita hardik itu. Jauhkan itu dari kita. Bukan minta Tuhan yang jauhkan diri kita dari hal yang gak benar. Mari kita berpikir untuk selalu meletakkan ambisi kita apapun. Lihat apakah ini ada nilai kekal atau enggak. Kalau itu sesuatu yang dari dunia, tinggalkan. Biarkan Tuhan dengan kemurahannya akan memberkati kita, termasuk mencukupkan kita untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jangan khawatir. Kalau cuma untuk makan, minum, pakai hidup sehari-hari, Tuhan gak akan tinggalkan kita. Tetapi apakah kita mau melayani dan mau siap untuk memberikan nyawa bagi Kristus? Itu yang gak gampang. Waktu kita berjalan menuju Golgota ini, penderitaan, siap gak? Tuhan bilang, kamu gak siap untuk minum cawan yang aku kasih. Bisa oke. Mungkin kamu akan tanggung itu. Tetapi ada hal yang lebih besar lagi. Allah Bapa yang akan tentukan. Nilai-nilai itu Tuhan yang tentukan. Sebab itu mari kita kembali kepada Bapa aja. Itu lebih gampang. Nggak usah pusing-pusing lagi kita. Dan kesadaran kita, wah satu titik tertentu kita akan meninggalkan dunia ini. Biar selalu menjadi ingatan kita. Bagaimana sebagai wanita bisa berambisi? Pertama, perlu mengerti isi Alkitab. Alkitab sudah dihitung, ambisi yang sudah dihitung. Jadi di dalam Alkitab kita perlu memiliki ambisi yang dihitung. Bagaimana dihitung ini? Kita tahu di dalam sehari-hari ambisi itu selalu kita kaitkan dengan angka, dengan target waktu dan lain-lain. Kali ini biarlah hitungan kita adalah hitungan kekekalan. Kekekalan adalah hitungan yang tidak ada batas waktu dan tidak ada batas ruang. Biarkan Allah bekerja. Kita mengerti bahwa konsep Alkitab memberikan kekuatan dan penghiburan pada kita. Bahwa apa yang Tuhan rancang untuk kita, itu pasti sesuatu yang akan baik sekali dan akan kita bisa bawa sampai ke kerajaan surga. Dunia ini menyediakan ambisi yang hanya berhenti pada waktu kita mati. Tetapi apa yang Tuhan suruh, yang kita kerjakan, itu akan terus berlanjut sampai kerajaan surga. Pilih yang mana? Mari kita berhitung soal itu. Sebab itu kalau ada lagu hitung berkat, saya gak habis-habis hitung berkat Tuhan. Kenapa? Terlalu banyak. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar, sampai yang orang lain bisa lihat, sampai ada orang lain bisa berkomentar. Banyak sekali. Tetapi yang kecil-kecil itu yang membuat kita sustain. Kita bisa bertahan sampai hari ini. Kita tetap punya semangat. Kita tetap bisa melalui hal-hal sulit. Itulah penyertaan Tuhan yang harus kita hitung. Terlalu banyak.
Apa yang dunia kasih untuk kita? Tidak ada. Kecuali kesusahan hidup, kesulitan hidup. Biarlah lebih baik kita sulit di hadapan Tuhan ketimbang kita sulit berhadapan dengan dunia. Yang kedua, melatih bukan menuntun. Kalau ada ambisinya anak itu si Yakobus dan Yohanes, barangkali mereka ngomong, Bu atau Mama, tolong dong ngomong sama Tuhan Yesus biar kita berdua nih yang duduk kiri kanan. Bisa jadi, tapi mamanya juga, oh iya boleh juga, bangga juga. Nah itulah ambisi yang keliru. Ambisi ada batasnya. Oleh sebab itu, mari kita melatih anak kita, cucu kita, menuntun dibawa kepada kebenaran. Ibu-ibu terutama bisa dekat dengan anak atau cucu. Anak itu ya kalau dimarahin mama tuh ya udah sedih, tapi habis itu pelukan lagi udah gampang. Tapi coba bapak yang marahin anak. Anak bisa itu sedihnya itu ya bisa keselnya itu seumur hidup nggak lupa. Nah ini mesti hati-hati. Oleh sebab itu dibilangnya bapak-bapak jangan timbulkan kemarahan di hati anak. Jadi kalau ibu-ibu atau siapapun yang mendengar, Anda wanita beruntung, bersyukurlah. Karena Anda adalah orang yang Tuhan siapkan di dalam kelembutan hati untuk bisa menjadi contoh bagi anak-anak atau cucu. Para ibu jangan putus asa. Ayo bimbing, latih. Latih anak untuk mengenal Tuhan. Dekatkan anak kepada Tuhan. Itulah ambisi kita. Baiklah itu yang menjadi ambisi kita. Seperti Ulangan 6 ayat 6, ajarkan berulang-ulang. Di mana aja. Mau di sana, di sini, duduk, berdiri, jalan, di mana aja. Ajarkan untuk selalu ingat Allah yang esa itu. Biar itu menjadi ingatan kita. Membimbing anak untuk mengenal Tuhan, biar itu menjadi ambisi kita. Boleh gak berambisi? Boleh. Bawa anak kepada Tuhan, bawa cucu kepada Tuhan. Biar itu jadi PR kita. Yang ketiga, berikan hidup kita kepada Tuhan. Itu ambisi yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mau melayani, siap untuk apa yang Tuhan mau. Barangkali kita tidak sampai harus menyerahkan nyawa. Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita. Tetapi jangan cengeng dengan hidup ini. Jangan karena sedikit sulit lalu kita teriak. Sedikit gak enak kita ngomong orang gak suka saya. Saya udah kerja capek-capek gak ada yang berterima kasih pada saya. Jangan pernah pikir itu. Karena apa? Kalau kita masih bisa punya kesempatan, punya daya, kekuatan untuk lakukan sesuatu. Itu artinya Tuhan masih sayang sama kita. Dan Tuhan mau supaya kita boleh menjadi contoh bagi orang lain. Sebab itu mari kita persembahkan hidup kita pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 disebutkan apa? Jauhkanlah dirimu dari kejahatan dan Tuhan akan pakai kamu menjadi perabot rumahnya. Yang dipakai sesuai dengan maksudnya yang mulia. Apa itu? Jadilah emas. Janganlah jadi perabot kayu. Jauhi kejahatan. Biarlah itu ambisi kita murnikan. Kalau kita tahu itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jauhkan itu. Jangan balik-balik lagi ambisi mengejar materi, tinggalkan. Sudah bukan waktunya lagi. Sekarang kita tahu di zaman COVID seperti demikian, harta kita mau kaya kayak apa, kita gak bisa terbang sana sini, gak bisa. Hari ini Tuhan membuat sebetulnya masyarakat melihat, kita punya apapun terbatas. Gampang sekali untuk Tuhan buat sesuatu yang kita gak pernah sadari, sebetulnya mengajar kita banyak hal. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan lari. Saat yang paling tepat untuk kita refleksi diri. Adakah kita memiliki ambisi yang kudus di hadapan Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh mau percaya kepadanya? Mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Biarlah para ibu, semua yang mendengarkan acara ini diberkati Tuhan dan dekat semakin hidup berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ada contoh di dalam Alkitab yang dapat kami pelajari. Bahwa Tuhan demikian nyata di dalam menilai kami, di dalam hidup ini. Berkat-Mu sudah sangat melimpah. Biarlah kami sadar bahwa kami mestinya mengejar hal yang kekal. Hal yang di atas kerajaan surga dan bukan di bumi ini. Bukan hal-hal seputar materi. Kami tahu Tuhan, Engkau mencukupkan kami dengan materi yang kami perlu. Tapi biarlah kami boleh bijaksana di dalam hidup ini kalau kami memiliki kepandaian, kami memiliki kedudukan, kami memiliki harta yang melimpah. Dan biarlah kami tidak sombong dengan itu, tapi ambisi kami boleh dikuduskan. Memakai hal-hal yang dari dunia ini untuk kami kembalikan untuk hormat mulia nama-Mu. Pimpin kami sebagai ibu-ibu, biarlah kami boleh menjadi teladan bagi keluarga kami, bagi anak-anak dan cucu kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami kerjakan. Terpuji nama Tuhan. Mohon meteraikan firman-Mu di hati kami, biar kami boleh selalu ingat bahwa melayani-Mu
dan siap untuk menyerahkan nyawa bagi Tuhan menjadi kehendak-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati, sampai jumpa.